Halo, berjumpa lagi bersama saya Wong Ganteng Sakdonyo, dan mohon untuk tidak menyebutkan nama, identitas siapapun dalam percakapan kita kali ini karena ini akan saya naikkan ke konten YouTube. Bagaimana saya membantu? Bagaimana, Mbak? Oh, tuh kalau proses kayak itu gimana, Kak? Proses ke itu apa? Ke itu, ke apa? Ke anu, ke anak? Loh, ya sudah, kan sampean ex Singapura, ex Taiwan toh. Kan sampean belum pernah ke Hong Kong. Belum. Nah, kalau belum pernah ke Hong Kong, data yang dipakai data yang sekarang saja. Emang nggak ngaruh sama paspornya? Loh, paspor sampean kan udah mati. Iya, betul. Ya sudah, udah mati, selesai. Kita bikin yang baru. Data yang baru, KTP baru, KK baru. Jadi data sampean pure lagi, aman Hong Kong. Oh, aman. Iya dong. Iya, mangga, silakan. Gimana caranya? Iya, sudah ada yang telepon tadi belum? Belum. Nah, nanti tunggu. Nanti ada yang nelfon nanti, ada yang nelfon sampean. PT-nya di mana, Kak? Stafnya. PT-nya ada di Jombang, Jawa Timur. Iya. Yang di Jakarta nggak ada, tak? Sekarang kalau sampean mau proses dengan saya dan percaya dengan saya, ya kan? X itu nggak perlu ke PT. Oh, gitu, Pak. Ya, jadi ini beda sama dulu. X itu nanti tinggal interview dengan majikan. Cuman ya kembali lagi, majikan Hong Kong saya kasih tahu ya. Sampean sudah pernah nonton konten saya apa belum? Majikan Hong Kong ruwet-ruwet. Ya. Majikan Hong Kong mumet-mumet, dan ingat ya, ini saya rekam. Saya ingat nomor sampean, nomor teleponnya. Jadi saya bukan ngomong yang manis. Karena nggak suka yang manis. Kalau manis nanti diabetes. Kalau diabetes komplikasi kan repot, ya. Hong Kong berat. Ya, saya kasih tahu, ex Taiwan, ex Singapura, ada yang kuat bertahan, ada yang 2 minggu cabut, ada yang 2 bulan becetat, nggak kuat semuanya, ya. Jadi saya udah kenyang dengan cerita-cerita saya ex gini-gini, aku dulu jaga gini-gini, aku kuat sanggup. Begitu nyampe di Hong Kong, bleketus. Ya kan? Kuat ya, mental. Ya, ada yang sekali lagi, yang kuat, yang berhasil banyak, yang nggak kuat lebih banyak. jadi sampean termasuk bagian yang lebih banyak atau yang banyak gitu loh, intinya kan kayak gitu. Jadi gitu loh. Yang penting ya, nanti kalau ada yang telepon, sampean silahkan dihubungi gitu loh. Sampean dihubungi, dia nanya apa aja, dia seperti apa aja, monggo ya. Kalau sampean nggak sreg, sampean nggak cocok, sampean nggak, ya diputuskan aja untuk cabut sebelum proses dijalankan. Karena anak-anak ini banyak-banyak juga ya, sudah ngomong panjang lebar ABCD, ya kan. Tiba-tiba di tengah-tengah aku kok ini, ya kembali lagi, no problem, ya kan. Kembali. Dan PT punya beberapa karakter. PT itu ada yang minta dokumen dikirim asli awal langsung, ya kan. Ada yang enggak, jadi dicarikan majikan dulu, ketemu majikan baru proses ABCD. Nah, yang kedua, ya kan, yang ketiga, data sudah dikirim semua, langsung diuji komkan. Dapat nggak dapat majikan, langsung diuji kom, dan sudah di HI sama PT tersebut. Jadi PT ini macam-macam, Mbak. Tapi sekarang saya tanya sama sampean, sing berani nongol di YouTube siapa? Kan itu aja aku. Sampean dapat nomor saya di mana? Itu apa? Dari YouTube. Nah, ya kan? Saya tanya sekarang. Yo, PT itu mana ada yang muncul di YouTube? Pimpinannya yang punya, salesnya paling nama. Itu Mbak Yuni itu kan ya, ini ya. Kenapa Mbak Yuni, kenapa? Loh, sama saya agak gimana sih? Miss Yuni punya sendiri, saya punya sendiri. Kalau sampean mau ke Miss Yuni, monggo ke Miss Yuni. Saya juga ada agent dan PT-nya di tempatnya Miss Yuni ada. Dia PT-nya Malang.
Oh iya 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 ya, ngerti sekarang. Jadi sampean tergantung sekarang pilih yang mana, monggo. Kita sama-sama bagaimana caranya teman-teman bisa sampai sini dan aman, damai, sentosa. Itu kan paspor sama KTP-nya nggak asli, nggak sama ya. Itu nanti biayanya gede nggak? Mbak, Bikin paspor baru. Mbak, ya semuanya diurusi sama PT. Kalau sampean ngurusi sendiri mumet. Iya takutnya kan udah tanya beberapa PT katanya kalau itu tanggal lahirnya dibeda harus bayar 10 juta. Nah, karena sampean tanya sama kan nanya biar jelas. Sampean aku bilang, sampean pakai data baru sampean sama KTP sampean yang baru, sama kakak sampean yang baru. Nggak usah diperdulikan data lama. Oke? Kalau pasporan apa biar orang PT yang ngurus. Iya dong. Kalau toh pun nggak bisa tak Kak? Dengerin, kalau toh pun sampean disuruh berangkat pasporan sendiri, orang PT pasti sudah punya orang di sana gitu loh. Oh gitu. Sampean paham nggak yang saya omongin? Iya. Paham. Sampean itu paling ya nanti kalau sama PT itu, sekali lagi sampean sama PT itu cuman dimintain kamu nggak punya paspor ya, KTP-mu ini, jadi ada tambahan biaya sekian, terus potonganmu sekian, dan itu biasanya nanti ada yang bicara potongan di depan, ada yang bicara potongan ketika sampean sudah dapat majikan dan mau berangkat. Oh gitu Kak. Jadi biar sampean ngerti, makanya nonton konten saya jangan cuma 1 dan 2. Kalau sampean nonton gini, nggak ada kota. Iya, ya cari wifi lah. Saya sangat sadar sih, ya cari-cari lah di Telkom apa-apa kalau memang butuh info kan, karena memang mau berangkat. Jadi tolong jangan sampai malas-malas, biar sampean itu mengerti dan paham. Dan saya mohon maaf juga saya nggak bikin kontennya di Facebook. Harusnya memang ada juga di Facebook, tapi Facebook nguploadnya sowe. Jadi saya nguploadnya di YouTube. Jadi kan seperti itu Mbak. Jadi sampean silahkan simak. Jadi semuanya itu PT itu pasti punya jalur untuk ngurusin itu semua. Di ujung-ujungnya nanti sampean dipotongan pastinya. Kadang-kadang anak-anak ada yang kita ceritain ya kan, begini begitu. Sudah selesai di tengah jalan, di belakang dianya, suaminya riweuh, potongan kok segini gitu loh. Di depan yayo, di belakang begitu kena potongan dia nggak mau terima konsekuensi. Bisa dipahami nggak? Ya kalau bisa mah dari awal biar tahu dulu berapa. Loh, makanya ada PT yang mau ngomong, ada yang enggak. Kalau kakak ini yang awal apa yang akhir? Lah saya punya dua-duanya. Kalau yang awal aja lah. Makanya tak kasih nomor sampean kepada PT yang awal, sudah tak kasih. Dia akan kasih jawaban. Tapi kembali lagi kan, dia cross check, sampean kan belum punya paspor, dianggapnya belum punya paspor. Oh, kalau kayak gitu tuh ya. Iya dong, kan dianggap mati 2017 ya. Kalau sampean dianggap punya, yo blidru gak karu-karuan Mbak. Makanya jawabannya PT males. Minta duitnya langsung segitu brem, ya sampean bingung. Dikei larang bingung, nanti dikasih murah yo bingung, kan repot. Kan dikasih murah banyak, nipu ya. Nah, dikasih murah banyak nanya, dikasih mahal bingung. Enggak, dikasih mahal gak ada duit. Nah, kasih murah takut nipu. Nah, coba. Terus kita itu jadi orang mau proses kayak gimana? Kan repot jadinya Mbak. Sudah sistem prosesnya riweuh, anaknya riweuh juga, mau berangkat apa enggak? Kan gitu toh, bener nggak saya ngomong? Indonesia itu di mana sih ujungnya? Nggak tahu. Saya tanya, ujung-ujungnya kalau di Indonesia itu apa sih? Duit kan? Lah kalau duit nggak bisa ditarik di depan, kan tariknya di belakang. Sampean sadar nggak dengan hal itu gitu loh? Sadar banget. Nah, gitu. Makanya nanya. Loh, kalau sadar harusnya nggak nanya, langsung.
Oh iya, heeh. Oke. Oh gitu. Iya enggak kan biar jelas kan. Wo pucet tahu. Nah, kalau sadar kan wo pucet tahu. Oke, cetau. Enggak lah, kalau nggak jelas mah harus nanya biar detil, biar nggak ada pertanyaan. Duh, saya kan udah jelasin. Halo? Iya. Iya kan? Gitu loh. Kalau saya sekali lagi dari ngomong sama saya saja sudah ruwet, nggak apa-apa saya tinggalin. Saya nggak buru-buru amat kok rezeki, ya nggak? Kan yang butuh kan teman-teman semuanya. Saya kan hanya nolong. Saya juga mukanya kelihatan. Saya bisa dicari di Hongkong. Saya bisa ditemuin di Hongkong. Iya kan? Bener nggak saya ngomong? Sekarang, jadi disitulah nggak ada masalah dengan saya, Mbak. Gitu loh. Tapi ya kembali lagi aku nggak ngerti. Ada yang merasa tahu, ada yang merasa pinter, padahal yo dana nggak ada. Dikasih jalan yo katanya kebanyakan, ya kan? Ya kan? Dicari tahu PT yang lain dibilang 10 juta, 20 juta. Wong kita itu ke Hongkong mau cari uang, bukan setor uang, kan kayak gitu tuh. Kok malah dimintain uang, kan kayak gitu tuh. Bener nggak? Makanya nanya itu kok berubah nanti dimintain duit, nggak takutnya ya kayak kemarin-kemarin. Ya, kekhawatiran sampean di kemarin-kemarin kan sekarang orangnya beda. Nah, dan saya ngomong di depan. Dan saya ngomong nggak enak loh di depan. Kayak gini, bener nggak? Orang mau proses, ayolah, dengan kita enak loh, nanti ada uang sakunya, bla 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 bla. Saya kan nggak. Wis dari awal kan nggak enak, iya nggak? Ngomong nang sampean, iya kan? Hongkong lo berat, Hongkong lo ruwet, piye? Masih lanjut enggak? Kan kayak gitu tuh, Mbak. Ya, nanti ada yang telepon, Mbak, ya. Nggak usah khawatir. Ya, kalau sampean mau komplainnya ke saya aja, ya. Tapi saya wong ganteng sak donya. Di channel YouTube kan ada Sandro Jabri, katanya dapat di YouTube. Sampean ini lama-lama tak cucup loh, suwe-suwe. Tak cucup bumbunane sampean. Iya, nanti tak lihat-lihat. Ya, cari wifi. Wifi di kantor lurah biasanya ada. Numpang sebentar, nonton. Kantor lurah kan ada wifi. Kalau enggak di tempatnya siapa lah. Ya, oke? Iya. Sehat selalu Mbak E ya. Tak tunggu di Hongkong kalau sampean proses. Yuk. Iya. Cai Cien. Luar biasa ya teman-teman. Jadi nggak semuanya orang mau proses itu gampang dan bisa diatur. Ada yang merasa pinter, ada yang merasa tahu, ada yang merasa segala-galanya. Tapi sekali lagi, sistem dan birokrasi pemerintah itu masih harus melewatkan swasta. Memproses teman-teman itu belum bisa dihandle 100% dengan pemerintah. Masih melibatkan swasta. Lah kalau dilibatkan ke swasta, pastinya namanya swasta, harga kan bisa beda-beda. Ya kan? Beda sama bensin dan Pertamina. Harganya sama. Ya kan? Pemerintah menerapkan harga sama, tapi apakah masih ada permainan dan tidak? Ya itu nggak tahu. Karena itu bukan bidang saya. Tapi ya begitulah, kita nggak usah bahas sesuatu yang jauh ke sana. Mudah-mudahan teman-teman bisa memperbaiki sesuatu yang ingin teman-teman perbaiki. Sekali lagi keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.